Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirim bih wa la takunu awwala kafirim bihi wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattakun. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel. Siapa Israel itu? Nama lain dari Nabi Yakub. Sebagian pendapat ada 5 nabi. Menurut Imam Khalil bin Ahmad, ada 5 nabi yang punya nama lebih dari 1. Khamsatun minal anbiya zawu ismaini. Ada 5 nabi yang mempunyai 2 nama. Pertama, Muhammadun wa Ahmadu. Yang pertama Nabi Muhammad, nama lainnya Ahmad. Bahkan di dalam kitab Dalailul Khairat karangan Imam Jazuli, Nabi Muhammad itu bahkan namanya 201. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Al-Hashir, Al-Mahi. Banyak, 201 nama Nabi Muhammad itu, bukan hanya 2. Jadi 1 Muhammad wa Ahmad. Yang kedua Isa wal Masih. Nabi Isa nama lainnya Al-Masih. Jadi bukan kepanjangan. Al-Masih itu bukan kepanjangan, bukan Isa Al-Masih. Jadi Nabi Isa atau Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Yang ketiga Israil wa Ya'qub. Nabi Israil atau Nabi Yakub. Yang keempat wa Yunus wa Dhunnun. Nabi Yunus nama lainnya adalah Dhunnun. Kenapa Dhunnun? Menurut sebagian pendapat karena Nabi Yunus itu pernah diterkam dimakan oleh ikan nun katanya. Makanya Dhunnun. Yang keempat Nabi Yunus nama lainnya adalah Dhunnun. Yang kelima Nabi Ilyas wa Dzulkifli. Nama lainnya adalah Dzulkifli. Itu 5 nabi yang mempunyai nama lebih dari 1. Kalau kita juga banyak nama lebih dari 1. Syukur Ahmad Fauzi, nama lainnya Ukui. Nah, gitu. Seperti gitu. Jadi siapa Israel itu? Nabi Yakub berarti ya Bani Israel aulada Yakub, berarti keturunan Nabi Yakub. Udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian akan nikmatku yang aku berikan nikmat tersebut kepada kalian. Ai ala abaikum, maksudnya nikmat yang pernah diberikan kepada bapak kakek kalian, nenek moyang kalian. Apa? Minal inja min fir'aun, yaitu diselamatkan dari Fir'aun. Berarti siapa? Nabi Musa. Nikmat Allah yang diberikan kepada sesepuh Israel. Wa falkil bahri, dan dibelahnya lautan. Wa tadlilil ghamam, dan diteduhi oleh awan. Wa goridalik, dan lain sebagainya. Ingat dengan cara apa? Bi antashkuruha bi ta'ati,
bi antashkuruha bi taati, yaitu dengan syukuri semuanya dengan cara taat kepadaku. Jadi bentuk syukuran ini kalau khusus kepada Bani Israel, kalau umum untuk kita, cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan adalah dengan cara taat. Taat itu banyak. Yang paling spesifik, yang paling khusus, cara bersyukur yang paling benar adalah dengan sholat. Karena ada keterangan, man shollas sholawatil khamsa faqad syakarallaha ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu, faqad syakarallaha ta'ala, maka dia telah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian wa aufu bi ahdi, laksanakanlah, penuhilah janjiku yang aku buat kesepakatan dengan kalian. Apa janji kesepakatan antara Allah dengan Bani Israel? Minal iman bi Muhammadin, yaitu mengimankan, meyakini, percaya akan diangkatnya seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kalian memenuhi janji yang telah disepakati, yaitu iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ufi bi ahdikum, maka aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian. Kurang lebih seperti itulah. Ufi bi ahdikum, maka aku pun akan memenuhi janjiku, melaksanakan janjiku kepada kalian semua. Apa? Alladzi ahadtu ilaikum, yang pernah aku janjikan kepada kalian, minas thawab alai, dari memberi pahala. Jikalau kalian iman kepada Nabi Muhammad, maka keimanan kalian akan berbuah pahala dariku, kata Allah, bidukhulil jannah, dengan cara masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Kurang lebih janjinya seperti itu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah engkau mesti takut, dan hanya kepadaku lah engkau mesti takut. Suka ada yang nyeleneh, jangan takut corona, takut mah kepada Allah. Jangan takut corona. Besoknya dia pakai motor, pas nyampe jalan, kok balik lagi ada polisi nggak pakai helm, katanya jangan takut corona, pas pakai motor balik lagi nggak pakai helm. Kenapa? Takut ada polisi. Polisi takut. Ini kekonyolan perkataan yang tidak mesti diungkapkan. Ya jelas lah, takut mah kepada Allah, tapi makhluk Allah selain dari Allah yang seperti corona dan lainnya, takutnya tidak sejajar dengan takut kepada Allah. Ya jelas lah, jangan terlalu over lah, terlalu offset. Jangan takut pada Allah, jangan takut pada corona, musyrik. Dia takut pada istri berarti musyrik itu. Jangan over lah. Itu ketakutan kepada hamba Allah tidak sejajar dengan ketakutan kepada Allah SWT. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadaku lah kalian takut. Khofuni pitarkil wafabi duna ghairi, hendaklah kalian takut dengan tidak memenuhi janji kalian kepadaku. Kemudian wa aminu bima anzaltu minal Qur'an musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan hendaklah kalian beriman, bima anzaltu, akan sesuatu yang aku turunkan, yaitu Al-Qur'an. Musaddiqan, dan membenarkan, lima ma'akum akan sesuatu yang sudah ada beserta kalian, yaitu kitab Taurat. Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Berarti umat Nabi Musa harus meyakini Taurat. Jadi gini,
ke Taurat mengimani, ke Al-Qur'an pun mengimani. Karena kenapa? Bimuwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwah, karena di dalam Taurat dan Quran ada ajaran yang sama, yaitu fit tauhid mengesahkan Allah, wan nubuwah dan adanya kenabian, keterangan tentang kenabian. Itu diantara persamaan yang ada di Taurat dan yang ada dengan di Al-Quran, yaitu masalah mengesahkan Allah dan masalah kenabian. Wala takunu awwala kafirim bih min ahlil kitab. Hendaklah kalian jangan jadi orang yang pertama kali kafir. Bih, kafir itu tidak percaya kepada Al-Quran. Min ahlil kitab, dari golongan ahlu kitab. Ahlu kitab kan diantaranya Yahudi. Jadi gini, kalian mesti, ya kurang lebih bahasa lainnya, kalian mesti percaya terhadap Al-Quran dan jangan jadi orang yang pertama mengingkarinya. Nanti kenapa? Li'anna khalfakum tabaun, karena golongan kalian itu kalau kaliannya tidak percaya, berarti generasi berikutnya sama tidak akan percaya. Jadi jangan sampai jadi orang yang menjadi apa namanya, pelopor pengingkaran terhadap Al-Quran dari golongan ahlul kitab, nanti akan diikuti oleh orang-orang setelah kalian. Jadi teringat kalau tidak salah di hikam atau apa ya, hikam kalau tidak salah, man lam ya'khudil adab minal muta'addibin afsadaman yatba'u. Man lam ya'khudil adab, orang yang tidak mengambil tata krama, minal muta'addibin, dari orang-orang yang bertata krama baik, afsadaman yatba'u, maka dia sama dengan merusak man yatba'u, generasi berikutnya. Contoh, kita punya guru, akhlaknya baik. Kalau kebaikan akhlak guru kita oleh kita tidak diserap, misalkan suatu saat nanti kita punya murid, punya santri, kalau akhlak baik guru kita, kebaikan apapun yang ada pada guru kita, kita tidak serap, berarti sama dengan kita menghancurkan murid kita nantinya. Kita bercermin ke guru, berarti murid kita bercermin pada diri kita. Paham tidak? Makanya pantas saja kata siapa? Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Athaillah, kullu man laisa lahu syekh fi hadza sya'n la yafrah. Orang yang tidak punya guru pada zaman, pada kondisi sekarang, layak roh, tidak akan bahagia. Di mana kondisi sudah dekadensi moral, sudah misalkan ajaran-ajaran akhlak tidak ada. Kalau nggak punya guru, nggak punya cermin, nggak punya uswah, nggak punya panutan, wah, batinnya gersang. Jadi siapapun itu ya, dari siapapun itu, kebaikan perangi-peranginya, kebaikan akhlak-akhlaknya, kalau kita tidak ambil dan kita laksanakan, tidak laksanakan, sama dengan membiarkan generasi berikutnya, anak atau murid kita, bercermin kepada kita yang akhlaknya jelek. Man lam ya'khudil adab minal muta'addibin afsada man yatba'u. Orang yang tidak menyerap adab dari orang-orang yang beradab, maka dia sama dengan merusak generasi berikutnya. Ilmu lama atau sebentar akan lupa kalau tidak diajarkan. Tapi yang kekal, yang awet antara hubungan murid dengan guru adalah contoh akhlak guru. Guru ngajarkan imriti, ya kalau terus diajarkan lagi masih nempel,
Setahun saja tidak diajarkan, lupa. Guru ngajarkan jurumiyah, lama-kelamaan lupa. Nalar alfiyah, lama-lama akan lupa. Man hafado syai'an paro, orang yang menghafal akan lupa. Tapi hubungan antara guru dengan murid, robitoh, hubungan antara guru dengan murid yang tidak akan hilang. Kenapa? Oh, kamu kenapa kandung demikian? Nyontoh guru. Nah, gitu. Jadi kalau kembalikan di sini, jangan jadi orang yang pertama kali ingkar terhadap Quran, nanti generasi berikut dari kalian sama. Maka dosa, nah, fa ismuhum alaikum, maka dosa yang dilakukan oleh generasi berikutnya karena tidak percaya pada Quran akan ditanggung oleh kalian. Wal billah mendalik. Maaf, maaf, mahal ini ilmu. Kalau kita tidak menyerap adab dari orang yang baik adabnya, sama dengan kita mewariskan adab yang tidak baik. Ketidakbaikan adab generasi berikutnya dikarenakan kita. Mereka dosa yang dilakukan oleh mereka ada andil diri kita. Paham? Hati-hati ya. Wariskanlah kebaikan walaupun sedikit. Wariskanlah kebaikan walaupun sedikit supaya jadi investasi terus-menerus. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanang qalila, wala tashtaru, dan kalian jangan memperjualbelikan bi ayati, dengan ayatku, samanang qalila, dengan harga yang sedikit. Itu makna kalau terjemah. Makanya mohon maaf, ada kalanya orang dengan tanda kutip hanya modal terjemah dengan ayat ini menyerang orang-orang aktivis agama. Apa? Ngapain ceramah dibayar? Itu sama dengan memperjualbelikan agama. Dalilnya wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Neraka. Wih, kayak kayak punya neraka saja dia. Ada imam yang misalkan diberikan, kalau bahasa agama, bisyarah lah. Orang sudah bilang kadedeh, diberikan oleh DKM misalkan per bulan, atau ada sekali khutbah, setelah khutbah ada amplop. Wah, nggak boleh itu. Itu sama dengan memperjualbelikan agama. Wala tashtaru bi ayati samanang qalila. Makanya kalau ngundang artis 20 juta pun siap. Undang ceramah seorang kiai mubalik dikasih 200.000. Loh, kok jauh? Ya, kan tidak boleh memperjualbelikan. Ya ini sekedar. Wala tashtaru bi ayati samana, itu terjemah. Nah, makanya penting ngaji tafsir juga. Itu terjemah. Simpulkan saja. Apa maksud dari ayat ini? Silahkan lihat. La tastaru ae tastabdilu bi ayati samanang qalila, dengan ayatku dengan harga yang rendah. Jadi tafsirannya gini. Kalau nanti ada rizki, beli syarah Jalalain, namanya Al-Futuhatul Ilahiyah, 4 jilid. Di Al-Futuhatul Ilahiyah asbabun nuzulnya ada. Penyebab ayat ini diturunkan seperti ini. Dulu ada tokoh Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Ashraf. Namanya Ka'ab bin Ashraf.
wa ru'asaul yahud wa ulama'uhum, dan tokoh-tokoh Yahudi dan ulama-ulamanya. Berarti ulama itu bukan identik ke Islam saja. Orang yang punya ilmu alim, entah ilmu agama Islam, ilmu agama apa jamaknya ulama itu. Kanu yusipunal makal min sapalatihim wa juhalihim. Ka'ab bin Ashraf dan tokoh-tokoh Yahudi beserta ulamanya biasanya mendapatkan hadiah dari jamaahnya yang hina dan yang bodoh. Mendapatkan hadiah makanan lah. Jadi dapat jatah dari jamaahnya kalau bahasa jamaah gitu. Kalau bahasa jamaah, mereka tokoh-tokoh Yahudi itu mendapatkan bantuan makanan dari jamaahnya. Wa kanu ya'khuduna minhu fi kulli sanad syai'an ma'luman min zarihim wa thamarihim wa nuqudihim. Tiap tahun tokoh-tokoh Yahudi ini beserta ulama-ulamanya mendapatkan hadiah dari hasil pertanian jamaahnya. Kalau zaman sekarang tiap panen dikasih duit apa. Pahopu in bayanu sifata Muhammad wa tabi'uhu taputuhum tilkal fawaid. Nah, si tokoh agama ini, tokoh-tokoh Yahudi ini ada kekhawatiran. Padahal di kitab Taurat itu ada profil Nabi Muhammad disebutkan, ada. Mereka khawatir kalau profil Nabi Muhammad, identitas Nabi Muhammad dipunculkan, diterangkan ke mereka, takut mereka ujung-ujungnya ikut ajaran Nabi Muhammad. Nanti kalau ikut ke Nabi Muhammad, nggak dapat jatah lagi dong. Nah, nanti nggak dapat jatah makanan, nggak dapat jatah uang, dan lain sebagainya. Pagoyaru nak tahu bil kitabah pakatabu fit Taurat badalah awsafiu ad-dadah. Nah, jadi supaya mensiasati jangan sampai di Taurat ditemukan profil Nabi Muhammad, mereka nulis, merubah isi dari Taurat supaya tidak ditemukan profil Nabi Muhammad, dikhawatirkan nanti ikut. Jadi itu asbabun nuzulnya. Tidak ada tuh perjualbelikan agama. Itu asbab. Ini mesti tahu nih. Jangan sampai kata orang Sunda bilang atel dina sirah, gagaro dina bujur. Gatal di kepala, garuk di pantat. Bener ayatnya, bener. Wala tastaru bi ayati samanang. Tapi kalau ini ayat untuk menghantam orang yang menerima tanda kutip hak dari keberkahan ilmu mereka, katakan ada orang yang ceramah diberikan haknya, diberikan kata zaman sekarang mah amplop. Ini ayat bukan ke sana arahnya. Santri mesti paham. Jangan ikut-ikutan. Jadi orang yang ngomong tanpa dasar ilmu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau ada pengajar Quran, kalau ada imam, kalau ada khatib atau penceramah diberikan upah? Kalau bahasa upah, boleh atau tidak? Apakah mereka dihantui dengan ayat ini? Wala tastaru bi ayati samanan. Nah, ini komprehensifnya. Masalah fi akhdil ujroh ala ta'limil Quran wal ilmi. Masalah menerima upah mengajarkan Quran dan mengajarkan ilmu. Wa qad ikhtalafa ulama berbeda pendapat. Ada dua kubu lah. Kubu yang pertama, Imam Az-Zuhri wa ashabu ra'i, dan orang-orang yang menitik beratkan kepada logika.
Ashabur ra'yi itu. Mereka berpendapat man udzalik, tidak boleh. La yajuz akhdul ujroh ala ta'limil Quran li'anna ta'limahu wajib minal wajibat. Tidak boleh menerima upah atau apapun itu kalau santri mah menerima bulanan, si guru menerima uang infak bulanan dari santri. Karena kenapa? Mengajarkan Quran dan ilmu itu wajib, maka masa kewajiban mesti dibayar? Nah, kata Imam Az-Zuhri dan Ashabur Ra'yi, orang-orang yang mengandalkan logika. Kubu kedua, maaf kalau saya kasar bahasa kubu. Golongan kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, wa aksarul ulama, dan mayoritas ulama, kebanyakan ulama memperbolehkan wa ajaza akhdul ujroh ala ta'limil Quran, memperbolehkan untuk menerima upah dalam hal mengajarkan Quran. Siapa? Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Abu Thur, wa aktsarul ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Sur, dan mayoritas ulama. Karena apa dasarnya? Nah, dasarnya apa? Karena ada hadis Rasul, inna haqqo ma akhadtum ali ajra kitabullah. Sesuatu yang paling berhak yang kalian terima adalah kitabullah, ilmu Allah. Jadi ilmu Allah yang diajarkan, maka yang mengajarkannya berhak menerima. Berarti kalau kita katakanlah kalau meminta sih kurang elok ya, menerima. Ada mubalik turun dari podium oleh panitia. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ini apa? Oh, ya ngerepotin aja. Padahal hatinya senang. Ngerepotin aja. Terima kasih. Boleh nggak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan mayoritas ulama memperbolehkan? Ya, nggak usah, nggak usah, ya nggak usah. Adu ilmu misalkan, ya ya itu bahasanya apa ya, diplomatis saja, diplomatis, nggak usah ya, boleh. Kita lebih kerucutkan hukumnya. Ini sebenarnya pernah dibahas ya waktu ngaji malam Rabu ya, pengajian rutin malam Rabu Mau'idatul Mukmin pernah dibahas. Oke, kita bahas lagi sekarang. Makanya saya bawa kitab Mau'idatul Mukmin ini. Jadi kenapa kalau yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, mayoritas ulama memperbolehkan, komentar ulama kekinian namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu di kantor ada kitabnya. Aftal mutaakhirun minal ulama, kata Syekh Wahbah, ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama kekinian berfatwa bijawaji akhdil ujroh ala ta'limil Qur'anil Karim, boleh. Boleh apa? Boleh mengambil upah dalam hal mengajarkan Quran. Wa ala wadhaifil imamah wal khitobah, dan juga boleh menerima upah dari tugas jadi imam ataupun ceramah, bahkan khutbah. Wal adan, nah adan juga boleh. Kuy, adan boleh. Kalau ukuy dikasih oleh DKM siapa? Boleh. Jadi jangan, gak usah. Saya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala urusan batin kita dengan Allah. Itu hak. Ya, hak namanya. Insya Allah tidak akan menggugurkan kelillahi ta'alan kita. Wasairi ta'at, dan ketaatan yang lainnya. Min sholatin wasyamin wahajin, dari sholat, dari puasa, dari haji. Misalkan, contoh haji, badal haji, ya jadi badal haji, bisa. Apa sholat dan puasa? Sebagian pendapat mengatakan, kalau ada mayit
yang semasa hidupnya pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, sebagian pendapat bisa dikodok oleh ahli warisnya, soma'an waliyu, bisa dikodok oleh ahli warisnya. Itu ahli waris kalau misalkan diberikan upah, itu ada pendapat yang membolehkan. Terus bahwa hukmun khulifafi, memang hukum ini beda pendapat. Makanya tadi Imam Zuhri ya, Imam Az-Zuhri mengatakan tidak boleh. Ya namanya beda pendapat. Terus latar belakangnya kenapa diperbolehkan? Nadron litago yuri zaman wan kitoi atau atil muallimin wal qaimin bisya'airi dinia, karena sudah perubahan zaman. Perubahan zaman bagaimana? Dulu para aktivis agama itu dapat, kalau bahasa sekarang malah subsidi lah, dapat jatah dari mim baitil mal, dari kas negara. Zaman sekarang ada nggak guru ngaji? Guru ngaji, imam, yang adan, ada nggak? Itu kok Kang, yang setahun sekali itu, yang mendekati bulan Ramadan, mendekati Lebaran, itu bukan, kalau disebut gaji, bukan gaji, bukan upah. Upah tuh per bulan memenuhi kebutuhan. Setidaknya lah meringankan. Itu setahun sekali, bisyarah namanya. Dikarenakan negara tidak mengcover kebutuhan para apalah aktivis penggerak syiar-syiar agama, palawis tagola bil iktisab, jikalau mereka nih guru ngaji, yang adan, yang imam, yang jadi khutbah, usaha, kerja semua. Min jaroatin, awit tijaro, bertani, berdagang, awusanaatin, apakah keterampilan apa? Pas waktu sholat tuh, kok nggak ada yang adan ya, sepi-sepi amat ya. Mana yang adan? Oh, yang biasa adannya masih dagang. Loh kenapa dagang, kan dia mesti adan? Ya kalau dia nggak dagang, kebutuhan hidupnya dari mana? Gitu. Ini santri sudah banyak. Mana sih gurunya? Si kerja. Oh, kenapa kerjanya santri kok nggak diajar? Santri nggak dihadapi, nggak mengajarkan santri mereka. Ya kan kerja. Ya kenapa kerja? Untuk memenuhi kebutuhan. Coba. Jikalau demikian, para aktivis agama, baik imam, khatib, adan, mereka kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Palawistagola bil iktisab. Kalau mereka sibuk dengan kasab, min zaro'ah awit tijarah al-sona'ah, dari bertani, dagang, lain sebagainya, lazima doya'ul Qur'an, ihmalatil kasya'ir, pasti mengajarkan Quran itu akan diabaikan. Jadinya generasi tidak akan tahu Quran. Berpijak dari masalah itu, para ulama ada yang membolehkan, boleh imam diberikan jatah, boleh khotib diberikan jatah, apalagi santri, boleh banget santri diberikan jatah, boleh banget gitu santri diberikan jatah. Paham? Paham. Jadi jangan ikut-ikutan haram di neraka. Apa dalilnya? Wala tastaru bi ayati samanang. Itu ayat kalau zaman sekarang mah gini. Misalkan ada ustadz yang menerangkan bahwa daging babi itu haram, tidak boleh. Kebetulan ada orang yang usahanya daging babi. Datang, Ustadz, ada apa? Kenapa? Jangan terlalu keras lah menerangkan keharaman daging babi. Ya emang haram. Lantas kenapa? Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Masalah buat lu? Ya iya Ustadz, masalah buat saya. Saya ini usahanya
jual beli daging babi. Ya memang haram. Ini aja Ustaz, coba dipertimbangkan. Keluarin amplop tebal. Apa ini? Ya, anggaplah ini untuk ganti HP Ustaz lah. Apa ini apa? Apanya? Apa ini apa ini hatinya? Wah, hatinya bahagia. Apa ini? Ya gampang. Ya terserah Ustaz mau beli. Ini baru baru awal ya. Nanti insya Allah eh, nanti akan berlanjut. Dibuka tuh. Sebentar ya. Saya ke belakang dulu. Belakang dulu. Saya buka 10 juta. Katanya akan berlanjut. Kalau sebulan 10 juta, setahun 120 juta. Bisa beli mobil. Gimana Ustadz? Dipertimbangkan. Kalau demikian kesepakatannya, nah bahasanya. Kalau demikian kesepakatannya, iya, terang saja. Ya udah, gitu Ustadz. Kan sama-sama enak. Nah, besoknya di pengajian, nerangnya lagi. Jadi gini bapak-bapak dan ibu-ibu, masalah daging babi itu ihtilaf. Jadi ihtilaf. Masalah daging babi itu ihtilaf. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Jadi kalau ada orang yang makan daging babi, anggap saja ikut ulama yang membolehkan. Kok jadi beda? Ya karena amplop. Nah itu yang namanya wala tastaru. Jadi jangan semena-mena ada orang yang ceramah amplop. Wah, itu jual beli agama. Itu yang ngomong jual beli agama, mohon maaf ngaji tafsir pun tidak. Itulah ngomong tanpa dasar agama, tanpa dasar ilmu. Wal billah min dzalik. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau dianggap cukup, dianggap Allah alam bisawab. Robin fa'na bima tanah. Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqiha wa qarabatil lana bidinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan karena ilmu bimanfaatin mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka alina ka baraya abdi dina ilmu agama